Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga jika pagi hari kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus beribadah kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan yang harus kita jalankan. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari adalah waktu yang menentukan. Jika Allah mematikan kita dalam bentuk tidur, kemudian Allah menghidupkan kita kembali, maka layaknya setiap kita bangun tidur, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da mautana. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita bangun tidur. Itulah kenikmatan yang mahal, nikmatan yang kita terima setelah kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu tidak ada yang tahu apakah setelah tidur kita akan bangun lagi, atau ketika kita terbangun ternyata ada di alam yang lain tanpa persiapan apapun. Karena memang ketika maut datang tidak ada yang bisa mencegahnya dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kapan kita akan dihampiri, didatangi oleh malaikat maut. Jadi begitu besarnya rasa syukur kita. Dan tambah rasa syukur kita adalah kita bersemangat untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Faman yarju liqa'a rabbih. Di ketika kita yarju liqa'a rabbih, kita ingin segera bertemu Allah, nanti fal ya'mal amalan sholihan, maka kita beramal soleh setelah kita bangun, yaitu sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud. Jangan lupa ketika setelah sholat tutup dengan tilawah, dengan baca Quran, karena itu adalah amal ibadah yang sangat baik. Jadi ketika kita bangun jam 3:30, jam 3, 3:30, jam 4, sholat dulu minimal 2 rakaat, kemudian tutup dengan tilawah ketika waktu subuh belum tiba, dan hentikan, bersegeralah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk rasa syukur kita. Dan ketika setiap hari itu kita lakukan, berarti Allah telah menyiapkan kita untuk bertemunya dan kembali kepadanya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, rasa syukur itu juga harus kita wujudkan dengan terus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan ibadah yang telah kita lakukan. Karena yang sulit itu adalah mempertahankan istiqomah di jalan Allah. Ya. Betapa banyak orang rajin, tapi ketika ada masalah, ada hambatan, nggak rajin lagi untuk ibadah. Betapa banyak orang yang menggebu-gebu, semangat sekali, ya. Tapi kemudian semangatnya lemah lagi. Nah ini perlu keistiqomahan. Dalam ibadah tuh perlu istiqomah. Jangan beribadah maunya yang besar saja. Misalnya saya maunya sholat tahajud. Ya. Kalau bisa 11 rakaat dengan witirnya setiap malam. 1-2 hari bisa. Tapi hari ketiga loyo. Saya maunya puasa Daud. Ya. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ketiga sakit jatuh. Karena amal yang baik itu adalah amal yang istiqomah, dawam, continue, terus menerus. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul amal adwamuha wa in qala. Ya, Rasulullah mengatakan yang disukai Allah itu adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit. Ya Pak ya. Jadi yang penting istiqomah. Jadi ibu ketika baca Quran, bacalah, jangan memaksakan diri. Sehari 1 juz, besoknya kecapean. Mulailah dari hal yang kecil dan sedikit. Ya. Bacalah 1-2 ayat, kurang. Bacalah 1 halaman. Kurang, tambah asik nih 2 halaman. Kurang 1 lembar, 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman. Kurang, oke, terus. Nah, karena kalau yang sedikit adwamuha terus menerus itu akan bertambah. Baca Quran itu kan menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Karena membaca Quran itu menenangkan hati kita. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan baca Quran, tanpa terasa sudah 1 jam. Dan 1 jam itu 2 juz kita. Kalau bacanya murotal, tartil, ya, itu pasti 2 juz, itu 1 jam. Setengah jam itu 1 juz. Ya. Dan itu tidak terasa. Kalau itu sudah jam 6 pagi. Dari jam 5 kita duduk, ya, baca Quran tanpa terasa. Tanpa berat. Kenapa? Karena kita suka. Kenapa kita suka? Karena terus-menerus dibaca. Ya, misalnya suka itu karena terbiasa. Kalau orang jatuh cinta tuh apa? Tresno tuh jalaran suko kurino gitu ya, Pak ya. Kalau orang Jawa. Itu karena terbiasa melihat, jadi suka. Jadi terbiasa membaca, jadi suka. Itulah kenapa Rasulullah memberikan clue-nya, kuncinya. Ahabul a'mal adwamuha wa in qala. Jadi teorinya gitu. Teorinya adalah beramal itu terus menerus walaupun diterusin ya. Tapi ada yang sholat. Jadi Bapak dan Ibu, saya teruskan aja ya nggak apa-apa ya. Jadi yang penting adalah istiqomah. Istiqomah terhadap amal yang kita lakukan. Begitu juga kebalikannya ketika ada orang dalam istilah istiqomah dalam kejahatan, sedikit dalam kemaksiatan. Ya.
Sedikit demi sedikit kemaksiatan itu menjadi besar. Nah, ini kebalikan dari ya, istiqomah terhadap amal perbuatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, lakukan hal-hal yang kecil, jangan beribadah yang ingin yang besar, karena jangan yang berat dulu. Puasa begitu, puasa juga berlatihlah Senin Kamis, Seninnya dulu. Habis puasa tuh nggak enak, badan saya pegel-pegel. Ya itu tubuh belum bisa menerima. Ya. Puasa dulu sehari, seminggu sekali dulu. Tapi kalau sudah terbiasa, tanpa diperintah, tanpa dikondisikan, tubuh kita menerima. Ya. Nah, pelan-pelan dan rutinkan setiap Senin dan Kamis, atau kalau mau tambah karena kita sudah terbiasa, tambah dengan yaumil bid, puasa di 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Ya, tambah agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa, baru kita istiqomah dengan kebiasaan kita beramal ibadah apapun. Begitu juga sedekah. Jangan sedekah saya mau wakaf. Sulit hati kita untuk mewakafkan barang yang besar. Misalnya saya punya tanah 6.000 meter. Saya wakafkan, sulit kalau tidak terbiasa bersedekah dan berinfak. Biasakan, ya, 2.000, 5.000. Tapi saya istiqomah Pak Ustadz, 2.000 terus sepanjang hidup. Jangan, tuh pelit namanya. Ya. Berlatihlah untuk memberi. Kenapa Bapak dan Ibu? Memberi itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, sulit orang memberi. Makanya kenapa disebut bakhil? Bakhil itu bukhul, ikatan. Jadi kita orang yang sulit memberi hartanya, uangnya itu karena dia diikat oleh hatinya. Diikat oleh siapa? Oleh hatinya. Bakhil, makanya bukhul. Diikat hartanya sama. Maka ketika kita zaman Rasulullah, itu yang paling dermawan di antara sahabat, dan semua sahabat dermawan. Tapi yang sering dan terkenal kisahnya adalah Utsman bin Affan. Betapa dia tidak mengikat hartanya. Dia berikan seluruh hartanya. Pernah ketika zaman Pancaklik itu, ya, ada rombongan pedagang Yahudi 7.000 unta. Itu dibeli sama Utsman bin Affan dan diberikan ke kaum muslimin. Begitu, kenapa? Karena dia melatih. Sebelum dia Islam juga dia melatih kedermawanannya. Dan kalau kita mau melatih setiap hari, yang tadi keropak masjid, entah mencari fakir miskin, tapi melatih dari hal yang kecil-kecil. Ketika sudah istiqomah, maka hal yang besar akan bisa kita lepas, tidak kita ikat. Jadi harta yang kenapa kita disebut pelit, bakhil, karena kita tidak terbiasa melepas hal-hal yang kecil milik kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa, hal yang besar tidak jadi masalah. Saya dan Ibu, apalagi zaman sekarang ya, ini perlu dilatih Bapak dan Ibu. Banyak hal yang perlu kita latih untuk ya, ibadah-ibadah yang besar. Terima kasih. Nah, dalam ibadah yang lain pun demikian. Ya, perlu latihan kita untuk membiasakan adwa muha terus menerus agar kita istiqomah. Yang sulit adalah diri kita, karena iman itu kan turun. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik, bertambah, dan iman itu berkurang. Apa yang menyebabkan berkurang? Banyak hal, permasalahan, kesibukan, pertama itu masalah yang banyak membuat kita turun. Kalau sedang naik, karena ibadah kita dekat pada Allah.
Jadi istiqomah, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi terus menerus agar kita menjaga keimanan kita. Zaman sekarang sulit. Makanya banyak hal yang terjadi di zaman sekarang untuk menggoda iman kita. Ya. Kalau yang sudah pensiun, tergodanya apa? Waktunya banyak, gitu ya. Yang sudah pensiun waktunya banyak. Yang sibuk, yang masih tugas, waktunya kurang. Itulah kehidupan kita. Yazid wa yangkus. Kehidupan bertambah, kehidupan berkurang. Ya. Tatanan kehidupan juga berubah. Sekarang kita sudah tua. Dulu kita muda, kan gitu ya. Zaman kita, zaman saya, sama zaman Pak Haji Mat Sai berbeda juga. Tapi kita sama-sama sudah tua, kan gitu ya. Tanpa terasa usia kita bertambah. Gaya kehidupan juga berbeda-beda. Jadi perlu terus-menerus talabul ilmi, menuntut ilmu. Terus-menerus menambah keilmuan. Itu salah satu yang menambah keimanan ada menuntut ilmu. Setiap hari, setiap minggu kita menambah pengetahuan akidah kita, menambah pengetahuan hukum fikih kita, menambah hadis kita, menambah semua aspek yang dibutuhkan dan yang ada dalam agama kita, itu bisa menumbuhkan keimanan kita. Bayangkan ketika kita ibadah jarang berjamaah, ya, bangun tidak tepat waktu sholat, setiap minggu, bulan, tahun, sepanjang hidup tidak pernah ngaji, alergi. Yang ngasih kan dia, tidak mau menerima kebenaran, imannya bukan turun lagi, habis imannya. Ketika ada masalah di zaman sekarang, goyah kita. Nah, ini permasalahan yang sederhana padahal karena kebiasaan kita. Karena tatanan kehidupan berubah. Dulu kita anak, kemudian remaja, sekarang sudah tua. Tetapi zaman terus berubah. Karena kita tidak menyiapkan waktu kita untuk tua. Jadi belajar tua itu tidak ada. Ada yang pernah sekolah menghadapi ketuaan? Atau ada bapak ibu masuk sekolah belajar menjadi orang tua? Ada? Tidak ada. Atau saya mau sekolah belajar jadi anak? Tidak ada. Kita tunggu hidup sesuai dengan kebiasaan kita yang sehari-hari terus kita lakukan. Kalau tidak ditingkatkan maka iman kita akan turun dan kita tidak sadar dan paham kita hidup mau kemana. Betapa banyak orang-orang manusia hidup yang tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Banyak. Misalnya tentang menjadi orang tua. Kita tidak tahu menjadi orang tua itu harus gimana. Kecuali kita thalabul ilmi. Dalam Al-Quran, dalam agama kita itu jelas bagaimana caranya menjadi orang tua. Bagaimana caranya berlaku terhadap orang tua. Bagaimana salahnya adab terhadap orang tua itu ada. Bapak dan Ibu, fenomena yang terjadi dan kita lihat itu sekarang kan serba terbuka. Ya, media sosial serba terbuka. Jadi terhadap orang tua itu bagian dari inti kehidupan yang harus dipertahankan, karena sosialnya akan runtuh ketika tidak ada adab terhadap orang tua. Di Jepang itu ada tradisi kalau orang udah tua, Pak, dibuang ke hutan. Ya. Itu ada tuh tradisinya, buang ke hutan. Kenapa? Nyusahin. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada.
hutannya jauh soalnya. Ya. Nah, fenomenanya sekarang tenaga kerja yang disukai Jepang itu dari Indonesia, Pak. Sekarang. Jadi banyak lembaga-lembaga kerja ya kayak LBK itu dikirim ke Jepang. Terutama yang mesin pertanian dan satu lagi panti jompo, Pak, perawat. Jadi di Jepang itu sekarang bukan dibuang ke hutan, tapi ditaruh di panti jompo. Di Indonesia mudah-mudahan jangan berkembang ya. Karena budaya kita dilandasi oleh agama mayoritas di agama Islam itu birrul walidain. Adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sangat ketara karena background masyarakat kita adalah Islam. Tapi fenomena yang ada, banyak orang tua Jepang tidak mau ditaruh di panti jompo kalau yang punya usaha dan perusahaan, tidak mau. Maka banyaklah terjadi orang tua meninggal tanpa diketahui. Sudah sebulan, 2 bulan membusuk di apartemennya. Karena tidak ada. Inilah kondisi sosial, ya, salah satu adab yang hilang, yang tidak ada di negara lain yang basic agamanya bukan agama Islam. Apalagi di Eropa, di Amerika. Kalau yang suka nonton media sosial, itu ada daerah namanya Lexington, yang dimana narkoba itu kayak beli kacang. Dan itu ketika ada ibu dan anak sama-sama pecandu, itu bagaimana itu? Dan itu nggak kebayang di kepala kita orang Indonesia, tidak kebayang. Kalau di Indonesia tidak mungkin, karena tatanan sosial kita, adab kita sama orang tua, ya, walaupun tidak ada sekolahnya, orang tua kita tidak sekolah nih, tetap mendidik anak itu dengan natural dan apa yang dia ketahui terhadap agamanya. Bagaimana Islam mendidik itulah pakai hati. Tapi tatanan sosial negara lain yang tidak berlandaskan agama Islam itu masalah. Bayangkan Pak Ibu, ya, anak yang dilahirkan dan ibu yang melahirkan sama-sama pecandu narkoba. Hidupnya di jalan. Itu ada narkoba di Amerika itu harganya murah, tapi lebih jahat dari heroin. Ya, jadi kalau sudah kecanduan, badannya itu dimakan sendiri. Jadi kayak penyakit yang memakan dagingnya. Itu ada dan luar biasa. Nah ini kan tatanan, ya, sosial yang dibentuk dari kebiasaan beribadah atau pandangan hidupnya tergantung agamanya. Ya Bapak dan Ibu, hari ini kita coba baca ayat dan hadis tentang adab terhadap orang tua. Ini adalah kekuatan, salah satu kekuatan masyarakat kita, di mana adab terhadap orang tua masih terjaga. Tapi kita baca dari mana? Nah, Islam telah mengatur bagaimana adab kita terhadap orang tua. Jadi setiap muslim bihaqil walidain. Jadi dia wajib punya hak untuk, ya, birruhuma, yaitu berbakti kepada keduanya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bagaimana dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, ya, berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya derajat orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu ilahiyah. Dan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Nih. Jadi ibadah itu disandingkan. Dan Allah mewajibkan wa qada rabbuka
alla ta'budu illa iya, bahwa sesungguhnya beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Ini kedudukannya. Maka semoga kita terus menjaga adab terhadap orang tua di Indonesia. Kenapa? Ini tatanan yang tidak boleh hancur. Kalau tatanan ini hancur, maka hancur semua kehidupan kita. Ketika kita tidak peduli sama orang tua kita, maka kehancuran, kejadian-kejadian seperti di negara yang lain. Ketika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sandingannya. Maka adab kepada orang tua, rasa sayang kepada orang tua akan hilang. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa Allah sandingkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana? Karena ketika kita tidak beribadah dengan baik, maka rasa sayang kita kepada orang tua akan berkurang. Itu permasalahannya. Jadi ketika kita mendidik dan nanti anak cucu kita didik, yang pertama didik la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Didik dengan ibadah, didik dengan agama agar dia apa? Agar dia tumbuh dan muncul terus rasa sayang kepada orang tua. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah dengan baik, maka rasa sayang kepada orang tua akan muncul dengan baik. Karena Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Nah, ada terusannya, ada. Ini surat Al-Isra ya. Imma yablughana indakal ibara ahaduhuma. Sampai usia mereka tua. Ya bulugho. Al-kibaru ahaduhuma, sampai mereka tua renta, salah satunya atau dua-duanya. Ya, kemudian aukilahuma, atau dua-duanya. Wala taqullahuma, dan janganlah, ini Allah langsung dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah menyandingkan ibadah kepadanya dengan birrul walidain. Terus Allah sampaikan imma yablughu ahaduma aw kilahuma, sampai mereka tua renta atau dua-duanya, salah satunya atau dua-duanya. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya, Allah menganjurkan kita untuk berbakti kepada keduanya karena ketika kita kecil, dewasa, remaja, dewasa dan tua, itu sifatnya rotasi, balik lagi. Ya. Anak kecil kan ngeselin tapi gemesin. Tapi kalau orang tua ngeselin ya ngeselin. Ya. Nah inilah ujian yang Allah perintahkan. Ya. Kata Allah, imma yablughu, sampai mereka, ya, ibarat ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya, gitu ya. Nih, satu yang Allah larang adalah fala taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada mereka uff, atau sanggahan, atau bentakan. Kenapa? Ini luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Islam mengajarkan bahwa ketika orang tua sudah jatuh sampai pada dia tua, kibarohum, sudah tua banget, ya, maka dia akan kembali ke masa ketika dia kecil, cepat tersinggung, ya, maunya dilayani, maunya didengarkan, kan gitu orang tua ya. Nah inilah ujian bagi yang muda, ujian bagi anak, bahwa ya, Allah telah melarang kita untuk jangankan kasar, jangankan ya pakai fisik, tetapi saja.
ya, sanggahan saja, itu tidak boleh. Wala taqul lahuma uff, karena itu bentuk kekasaran, bentuk perlawanan kepada kedua orang tua. Ya. Nah ini adab kepada orang tua yang Allah turunkan dalam ayatnya. Wala tanharhumah, dan janganlah membentaknya. Ya. Menyanggah aja tidak boleh, apalagi wala tanharhumah. Dan jangan keras suaranya, jangan bentak, jangan menghardik. Wala tanharhumah. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini yang susah Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang masih punya orang tua, ini yang susah. Dan ajarkan anak-anak kita untuk berkata lembut. Ya, dari mana anak-anak kita? Kita sudah tua banget nih sekarang nih ya, sudah usia di atas 60, ya, di atas 50, di atas 60. Bagaimana kita yang contohkan? Karena pendidikan sekarang tidak menjamin mereka sopan kepada kita. Ya. Pendidikan sekarang itu jauh. Ya, belajar apa, yang dibutuhkan apa. Jadi kita yang memulai. Ketika anak kita berkata ke saya, keras sedikit, turunkan suaranya. Kita yang turunkan suaranya. Harus sering-sering begitu. Ya. Apalagi bapak-bapak dan kita semua ibu-ibu sudah punya anak yang sudah menikah misalnya. Ya. Tanpa terasa kan, saya juga ternyata sudah tua dulu. Saya kecil di sini kan. Saya kecil di sini, ya, ngaji di sini ketika masih musola. Tapi sekarang sudah anak saya sudah punya menantu, ya. Anak sudah besar-besar. Usahakan, ya, jangan kasar. Wala tanharhuma. Ini perkataan yang sangat menyakitkan Bapak dan Ibu. Dan kita semua merasakan ketika sudah besar, ya, apalagi ibu-ibu yang melahirkan misalnya. Itu ketika dibentak anak itu rasanya gimana? Ya, itulah Allah larang. Kalau Allah larang berarti melakukannya dosa besar. Dosa besar kalau anak kita, mencegah anak kita untuk melakukan dosa besar yang berakibat kita juga akan kena dampaknya ketika kita tidak berhasil mendidik anak kita, ya, bersikap baik kepada kita orang tuanya, maka itulah kegagalan kita dalam mendidik anak. Wala tanharhuma, jangan membentaknya, jangan kasar saja tidak boleh, saja tidak boleh. Ya. Apa tuh kalau kita gitu, menyanggah saja tidak boleh, apalagi berkata keras, kasar, itu yang tidak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah mengatakan ini? Karena dalam bentuk realnya itu sulit. Kalau orang sudah tua, renta, itu sulit menghadapinya. Kita serba salah. Nah inilah tantangan yang Allah berikan. Maka Allah kasih garisnya. Wa qul lahuma qaulan karima. Bisa nggak dipraktekin? Kalau bisa dipraktekin, pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena ternyata, ya, semakin zaman maju, itu semakin susah berbakti kepada orang tua. Berkata yang baik kepada orang tua itu susah. Kenapa? Karena kita juga punya masalah. Masalah kita banyak. Makanya orang-orang luar negeri pantaslah dari dulu, dia ketika sudah renta, sudah jongkok, itu dibuang kalau zaman dulu Jepang, di hutan, biar pelan-pelan mati dan habis. Nah sekarang karena sudah meningkat, kemanusiaannya sudah meningkat, maka di negara Jepang panti jompo banyak. Di Indonesia tidak sampai situ, masih lebih baik. Ya. Kenapa tidak mau mengurus orang tua kita ketika sudah renta? Karena susah. Maka Allah ajarkan susah menghadapi orang tua itu. Harus punya iman yang kuat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk apa? Untuk kita mendapatkan pahalanya. Susah kalau muda, ya, tidak ada aturannya. Tapi Allah memberikan aturan, ini pahalanya.
wa qul lahuma qawlan karim. Susah. Kemudian ayat yang lain, wahfid lahuma janahazul. Jadi wahfid, rendahkan, tundukkan. Walaupun kita S1, S2, S3, walaupun kita lebih modern, tapi wahfid lahuma janahazul. Rendahkan, ya, sombongan kita tidak ada. Tawadu, wahfid, tekan. Ya. Kita mampu, kita lebih baik dari orang tua karena keberhasilan orang tua kita. Anak kita lebih baik dari kita karena keberhasilan kita. Jadi jangan sampai anak kita, ya, tidak rendah di hadapan kita. Nah, ini dididik Bapak dan Ibu. Dididik anak kita. Banyak nasihatkan. Maka nasihat yang pertama ibadah, ya, biar dia punya kesadaran dan keimanan yang kuat, yang benar. Didik yang pertama dengan nasihat-nasihat kebaikan agar hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan ayatnya, wa qadaruka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan untuk beribadah kepadanya, wa bil walidaini ihsana. Disandingkan. Jadi ketika kita ingin melihat kebaikan anak-anak kita, Bapak dan Ibu, dalam kehidupannya, yang pertamalah suruh dia ibadah, yang kedua dia suruh hormat sama kita. Bagaimana caranya? Terus dididik. Karena kewajiban kita adalah mendidik anak kita. Bukan menyekolahkan saja. Menyekolahkan itu adalah untuk pertumbuhan intelektual dia dan sosial dia. Tapi mendidik, menghormati orang tua itu tidak ada. Sedikit kurikulumnya. Menjadi anak itu belajarnya tidak ada. Tapi orang tua lah yang mendidik agar anak itu menjadi anak kita. Banyak kan orang tua tidak paham bagaimana ketika punya anak satu, punya anak dua, punya tiga, didik anak itu. Karena kewajiban kita mendidik anak itu. Yang tidak ada kurikulumnya di sekolah, yang tidak ada kurikulumnya di kuliah. Maka betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua lupa mendidiknya. Anak pulang sore saja, harusnya pulang siang, kita tidak cari. Kan banyak kan gitu. Bahaya. Anak kita biarkan temannya dengan siapa. Kita tidak peduli. Didiklah dia berteman dengan siapa. Dia pulangnya kapan. Ya. Pernahkah kita ajak bicara anak kita ketika dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia dewasa sampai dia berkeluarga? Ajak bicara. Satu anak itu beda. Satu anak per anak itu beda. Anak saya 5, 3 putra, 3 putri. Itu berbeda semua. Makanya memasukkan pendidikannya berbeda-beda. Cara bicaranya berbeda-beda. Dalam ilmu pendidikan berbeda-beda. Ajak bicara. Ajak bicara, Bapak Ibu. Yang pertama dibicarakan apa? Seperti Luqman bicara kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu bih, dan dia menasihati anaknya. Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu Luqman. Allah turunkan dalam surat Luqman. Apa yang dibicarakan Luqman ketika dia mendidik anaknya? Diajak anaknya duduk, ya bunaya la tusyrik billah, ya anakku, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kesesatan yang sangat sesat. Jadi yang pertama sudah salat belum? Ya terjemahannya jangan, ya duduk sini ini anakku, jangan syirik, jangan begitu. Ya sini, udah salat belum? Jangan lupa salat, gitu ya. Udah baca Quran belum? Hari ini sudah baca Quran belum? Jadi itu harus walaupun dia sudah punya anak. Yang kadang anaknya dititipin sama kita. Ya. Dan kita jadi pengasuhnya. Ya. Nasihatin juga, mandirilah nak. Kamu tidak boleh membebankan saya. Tidak boleh. Bapak Ibu, kita bukan pengasuh anak. Kalau kan kadang kakek itu lebih cinta daripada
sama anak kita, lebih cinta pada cucu kita daripada anak kita. Itu salah. Karena kesalahan itu kita yang bikin sendiri. Kalau di negara barat 17 tahun itu sudah dilepas, walaupun itu salah. Sudah lepas. Mau tinggal di mana, itu putra, anak perempuan, anak laki. Sudah 17 tahun bukan tanggung jawab orang tuanya. Dan dia bisa bersikap apapun. Mau dia joget, mau dia apa, terserah. Tapi itu tidak bisa dalam Islam. Ketika dia balik, maka justru tuntunan orang tua yang harus lebih baik lagi. Karena dia sudah balik. Sudah takaluf, sudah taklif, dosa sudah ditanggung dia. Maka dia sudah mukallaf. Artinya sudah bisa menanggung dosa sendiri. Nah ini Bapak dan Ibu. Apa yang harus kita didik kepada anak kita? Seperti Allah berfirman pada Luqman, wa huwa ya'izu bihi. Dan Luqman itu menasihati anak, tausiah, taujih, mengarahkan. Luqman itu memberikan taujih, arahan hidup kepada anaknya. Apa yang pertama diarahkan? Ya bunaya la tusyrik billah. Ya bunaya, jangan kau syirik. Apa yang terjemahannya dalam kehidupan kita? Duduk sini. Walaupun dia sudah punya anak, kita sudah punya cucu dari dia, duduk sini. Ya, kamu sholat. Itu yang pertama. Kalau kamu sholat berarti kamu masih iman kepada Allah. Kamu jangan percaya sama dukun, gitu ya. Kalau kamu susah, lari kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Kalau kamu susah, ya, kamu minta sama Allah, doa sama Allah. Nah itu terjemahan dari la tusyrik billah. Kenapa? Karena kalau sudah tidak mau ibadah, itu celaka. Inna syirka la zulmun azim. Kalau tidak mau ibadah, maka dia percaya sama siapa? Ini hati-hati Bapak Ibu, karena zaman sekarang itu luar biasa syirik itu bentuknya. Kalau dulu syirik itu nyembah patung. Kalau sekarang syirik itu banyak. Orang macam-macam ngajak kesyirikan. Adalah orang ya ngaji dengan macam-macam. Adalah orang dengan ya horor-horor gitu kan. Itu bahaya. Jadi yang pertama, ajarkan anak kita ibadah. Yang kedua, ajarkan anak kita adab, terutama kepada kita. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan. Ketika anak sudah menyimpang, sudah tidak mau ngobrol sama kita, sudah tidak mau dengar kata-kata kita, ajak duduk. Kalau sudah punya suami, semua punya istri, sama suami dan istrinya, ajak ngobrol. Ini, bukankah kamu besar sama saya? Kan gitu ya. Bukankah kalian itu, kamu anak saya yang besarnya sama saya? Saya tahu kecil kamu, maka dengarkan kalimat saya. Nah ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Orang tua hanya mengeluh, anak saya udah lupa sama saya. Ya. Jangankan ngasih duit, datang aja nggak pernah, kan gitu ya. Banyak orang tua yang tiba-tiba mengeluh, tapi orang tua tidak pernah berusaha mendidik anaknya dengan ajak bicara anaknya secara berkala Bapak Ibu. Selama kita masih hidup dan kita masih bisa melihat anak kita punya kehidupan, bukan intervensi, tapi kewajiban mendidiknya masih kita. Kewajiban mendidik, itulah Islam. Belum dilepas. Kalau di Barat, tapi intervensi terhadap keluarga mereka tidak boleh. Tidak boleh, tapi wajib mendidik, taujih, ya'izuhubi, memberikan taujih, arahan. Seperti Allah menurunkan surat Luqman, wa huwa ya'izubi ya bunaya la tusyrik billah. Itu contoh satu. Nah, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk mengajari, memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk tetap birrul walidain, tetap berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian ada hadisnya. Qala Rasulullah firajil. Jadi berkata Rasulullah, ketika ada orang yang bertanya,
orang bertanya kepada Rasulullah dalam satu majelis Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahibati. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Ini hadisnya masyhur ya, terkenal. Qala ummuka. Qala sumaman ummuka. Qala ummuka. Fa ummuka. Qala sumaman. Qala fa ummuka. 3 kali. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan, Pak ummuka, ibumu. Tumaman, kemudian sama siapa lagi ya Rasulullah? Faqala Pak ummuka, pada ibumu. Tumaman, penasaran nih orang ini penasaran siapa lagi ya Rasulullah? Pak ummuka. 3 kali Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Qala sumaman wa abuka. Baru yang keempat baru, bukan berarti bahwa ya bapak lebih kecil dari ibu, bukan. Tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan seorang anak berbakti kepada orang tua, terutama ibunya, diutamakan. Karena disitulah kebaikannya, terutama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki itu punya ibunya. Selamanya ketika ibu kita masih hidup dan ibu kita sudah meninggal, anak laki-laki adalah anak ibunya. Jadi harus ketika anak kita laki-laki ya Bapak Ibu sudah punya istri, terutama ibu-ibu, berikan nasihat. Yang memberikan nasihat itu sebetulnya jangan ibunya, bapaknya memberikan nasihat kepada anak laki-laki. Kamu itu bagaimanapun dalam Islam itu laki-laki itu punya ibu. Kenapa? Disitulah surga kamu. Jadi bapak-bapak kita nih, ya mungkin dulu belum tahu ya, ketua ibu kita cuek ya. Padahal surga kita itu di ibu kita. Istri kita bisa menjadi mantan istri, tapi ibu tidak ada mantan ibu. Ini ya, bapak-bapak yang masih punya ibu, anak-anak muda yang masih punya ibu, ketika sudah punya istri, ingatlah, istri bisa jadi mantan istri, tapi ibu tidak bisa jadi mantan ibu. Jadi utamakan ibu. Ketika Rasulullah mengajarkan, ya Rasulullah, man ahaqqa, siapa yang lebih berhak? Ya, siapa yang lebih berhak? Bi husni sohaibati, yang aku berikan kebaikan kepadanya. Ya, ummuka, ibumu. Sumaman ummuka, sumaman ummuka. Tapi ini kan teorinya, ini landasannya. Tapi ketika prakteknya itu kebingungan kita. Apalagi kita nih, ketika yang baru nikah, ada istri, ada ibu. Apalagi ketika kendali sama istri, nggak pernah nengokin ibu. Duit sama istri, nggak pernah ngasih ibu. Salah, dosa kita. Ibu dulu, baru istri. Wah, nggak boleh gitu Pak Ustaz. Iya, begitu. Kenapa? Ibu dulu. Karena ibu yang baik pasti akan nyuruh anaknya, nah istri kamu. Itu pasti. Kalau ibu yang baik, ketika anaknya berbakti kepada ibunya, sudah punya istri, pasti ibu yang baik nyuruh anaknya nafkahi istrinya dengan baik, beri kasih sayang istrinya dengan baik. Itu ibu yang baik. Tapi anak laki-laki punya ibunya. Kapanpun ketika ibu masih hidup, rawat ibunya, beri dia nafkah, beri dia kebahagiaan. Didik anak kita seperti itu. Jangan ketika anak kita sudah punya istri lupa sama ibunya. Kalau bapak mah cuek, makanya cuma sekali langsung bapak mah cuek. Doa amat gitu bapaknya. Tapi yang wajib nasihatin ketika kondisi terjadi anak kita lupa sama ibunya,
bapaknya yang nasihatin, jangan ibunya. Karena kalau ibunya yang nasihatin anaknya nggak didengar, karena dia lebih dengar istrinya, apalagi pengantin baru. Dia lebih dengar istrinya. Nah, minta suami ibu nasihatin anaknya. Panggil, nasihatin anaknya agar apa? Berbakti kepada ibunya. Karena Rasulullah pesan itu. Berapa kali Rasulullah pesan itu? 3 kali. Dan kita yang masih punya istri dan punya ibu, dahulukan ibu. Karena ada mantan istri, tapi tidak ada mantan ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, agar apa? Agar birrul walidain tetap terjaga. Bahkan dalam hadis ini, ya, ada seorang yang ingin pergi ke jihad, ya, jihad, tapi masih ada ibunya, itu tidak boleh, rawat ibunya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah adab yang harus kita pelajari. Ini adab terhadap orang tua. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, bagaimana adab kita terhadap anak? Ini kita dititipin amanah sama anak nih sama Allah. Itu untuk kita dimin aja. Dalam Islam itu ada adabnya bagaimana kita memperlakukan anak. Ya. Ini bagaimana kita memperlakukan orang tua. Adab terhadap anak. Maka yang jarang diajar, yang diberikan pelajaran, pendidikan yang jarang di sekolah itu adalah bagaimana mengajarkan adab. Pendidikan agama Islam dari SD sampai SMA itu formatif, tentang toharo, ya, tentang hadis, hafalin hadis, tapi tentang adab tidak ada. Bagaimana adab ditekan, diulang-ulang. Formatif tuh gini, rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6, dihafal. Tapi jarang bagaimana memberikan penjelasan tentang adab. Padahal ayat dan hadis itu banyak tentang adab. Ya, ini saya baca kitabnya Minhajul Muslim, ya, yang ngarang orang Al-Jazair, Abu Bakar Al-Jazairi. Ini isinya tentang akidah, tentang adab, tentang akhlak, tentang ibadah. Jadi kita jarang ngaji adab. Yang ingin kita kaji adalah bagaimana menghitung waris, al-faraid. Bagaimana kita ingin, jadi yang lebih hebat. Jangan. Belajarlah tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bekal kita sehari-hari hidup. Itu yang penting. Kadang teori itu susah untuk diperhatikan dalam kehidupannya. Teorinya begini, misalnya bagaimana, siapa yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Bagaimana caranya? Ya. Teorinya ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita, ya, kita susah mempraktekannya. Misalnya, ya, kita nih Bu sudah tua, punya anak laki-laki, ya, punya istri, ya, kita juga punya anak perempuan, dia punya suami. Nah, gimana caranya biar dia tetap berbakti pada kita? Nah, ini yang harus kita bahas dan kita pelajari pelan-pelan karena waktunya terbatas. Ya, mudah-mudahan kajiannya juga kajian yang bermanfaat buat kehidupan. Ya, kajian di sini, semoga ceramah-ceramah di sini itu yang manfaat buat kehidupan kita pakai. Misalnya kajian fikih yang memang benar-benar kita pakai dalam ibadah. Misalnya fikih sholat itu bermacam-macam. Kita jelaskan yang macam-macam ini. Ya. Ada kitab namanya Mustahid apa? Saya lupa. Itu saya punya kitabnya dan itu isinya tentang 4 madhab. Ya. 4 mazhab. Jadi mazhab yang ada yang kita kenal, ya. Imam Syafi'i, Amaliki, Syafi'i, Hambali dan Abu Hanifah. Itu 4. Misalnya membahas tentang Toharo, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang wudhu. Jadi misalnya membasuh telinga, itu gimana? Imam Hanafi apa? Itu kajiannya 4. Minimal kalau kita pakai Imam Syafi'i, kita juga tahu pendapat Imam Malik,
ya gitu ya. Kita juga tahu pendapat Imam Abu Hanifah. Kita juga tahu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi gitu. Walaupun kita pakai saya tetap Imam Syafi'i. Iya, tapi kita harus tahu. Jadi ketika ada perbedaan yang beragam, kita jangan memvonis, oh ini nggak benar, jangan. Ya, karena ilmu Islam itu luas, ilmu fikih itu luas, kitabnya beribu-ribu. Walaupun yang kita kenal adalah 4 mazhab. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, semoga kajian ini benar-benar untuk dipraktekkan. Ya, untuk kita praktek. Mana yang kita ambil? Saya tetap Imam Syafi'i, maka kita harus paham fikih Imam Syafi'i tentang toharo, tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, itu gimana pendapatnya? Gitu ya. Kita sendiri saya yakin nggak tahu. Kita Imam Syafi'i, tapi sholat yang benar Imam Syafi'i itu kan gitu ya. Nah itu yang harus dikaji. Ya gitu. Jadi kemudian apa lagi? Hadis. Hadis itu banyak. Belajarlah hadis untuk hadis-hadis muamalah. Ada hadis untuk diri kita tuh bermuamalah dalam kehidupan yang kita masih hidup nih. Jadi apa? Bertetangga, ya, bermuamalah, bertijarah, berdagang, bisnis, ya. Kemudian hadis merawat anak nih. Kalau adab itu banyak. Nah, kemarin kita sudah bahas adab tentang diri kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, dan adab ini tentang orang tua, pertemuan ini. Besok tentang bagaimana adab terhadap anak, kemudian adab terhadap tetangga, ya gitu. Jadi memang mengkaji itu harus terus, tetapi mengkaji untuk modal hidup kita. Ini modal kita menghadapi hidup, itu yang lebih baik. Kenapa? Agama bukan teori, Bapak Ibu. Agama Islam itu untuk pegangan hidup kita. Yang ada di Al-Quran dan di hadis itu harus diterjemahkan dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Agama bukan menghafal, tapi menghafal adalah bagian dari agama. Menghafal Quran itu bagian dari agama. Kebiasaan para ulama, para sahabat dulu menghafal Quran. Tapi menghafal bukan satu-satunya bentuk dari agama. Tetapi yang penting adalah amal soleh. Bagaimana kita bisa mengamal soleh ketika semua teori ini nggak bisa terjemahkan dalam bentuk aplikasi kehidupan. Jadi yang harus dilakukan adalah kajilah sumbernya dari ayat, dari hadis, dan bagaimana cara menerapkannya. Ya. Kalau bisa kajiannya ada marojinya, ada rujukannya, agar kita tidak ngawur ke sana kemari. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita dengarkan cucu ya, berarti kalau berbicara tentang ibu ada cucu di situ. Mungkin saja suatu saat ketika seorang tua itu mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada anaknya, di situ ada suaminya, di situ juga ada anaknya. Nah, suaminya atau mungkin istrinya bersabar karena tidak mau menyakiti orang tuanya dan mengatakan atau menyangka. Tapi ada yang tersinggung di situ, ada suami atau istrinya, mungkin ada anaknya. Jadilah konflik di situ. Jadi bagaimana solusinya supaya, atau barangkali kajian itu hanya antara ibu dan anak, atau juga menyangkut pihak lain, misalnya suaminya atau anaknya. Kalau itu terjadi, si anak itu berusaha dulu kepada neneknya gitu ya. Jika misalnya ibu saya digituin oleh ibunya, gitu kan, akhirnya dia bereaksi. Kan terjadi semacam itu. Apakah juga si cucu itu mau dosa besar kepada neneknya? Apakah dosa besar itu kepada ibu? Itu terjadi. Terima kasih. Barangkali ada sebut pandangan lain. Terima kasih. Ya. Jadi memang satu lagi, Pak Ustaz. Mungkin tambahkan buat sedikit terkait dengan hubungan antara orang tua dan anak dan kewajiban anak untuk mengabdi kepada orang tua. Tadi disampaikan bahwa tekanan memang ini diagnosis antara orang tua, anak dan cucu. Di mana kita lihat banyak sekarang ini
memang orang tua menjadi baby sister. Jadi ngerawat cucu, udah dulu bapaknya atau ibunya, sekarang ngerawat cucunya. Jadi nggak ada capek-capeknya orang tua ini ngerawat anak. Sampai tua juga masih ngerawat cucunya. Nah ini kan tentunya disebabkan karena beberapa faktor sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan karena mungkin kemampuan daripada si anak ini yang kurang mumpuni, mungkin dari faktor finansialnya, sehingga dilihat orang tuanya ini nggak ada kegiatan, ya udahlah bapak ibu titip anak, suami istri ini kerja sibuk kan gitu, nanti pulang malam tinggal jemput kan gitu, pulang tiap hari kayak gitu, jadi bapak ibu itu jadi babysitter rumah. Saudara-saudara sudah menjadi budak lah kalau kasarnya kayak gitu. Nah bagaimana kita mengatasi seperti ini sehingga tidak ada dosa yang panjang ini buat anak itu. Walaupun katanya kakek ibu neneknya ini sudah saya rela ikhlas, saya jangan sayang sama cucu saya. Tapi kan secara agama bagaimana seperti itu? Ini hal mungkin yang banyak terjadi di masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari Ustaz kita biar bisa paham juga sebagai anak dan juga sebagai kakek dan neneknya. Terima kasih Ustaz. Jadi hubungan, memang inilah agama itu hadir untuk pedoman hidup kita. Jadi kalau dia tidak berfungsi untuk menjadi pedoman hidup kita, berarti agama tidak ada dalam hidup kita. Jadi ini fungsinya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari mungkin di masjid ini seminggu sekali itu harusnya bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Kalau tidak maka ini tidak bermanfaat. Jadi hubungan misalnya anak kita sudah punya suami, dengan hubungan dengan kita atau dengan istri kita, bapak dan ibu, ya, menantu kita adalah anak kita. Menantu kita adalah anak kita yang utama, yang kita halalkan untuk anak putri kita. Dan menantu perempuan itulah anak kita, yang dihalalkan untuk putra kita. Dia adalah bagian dari keluarga kita. Ini dulu yang dipahami. Jadi ketika dua orang menikah itu, sesungguhnya dia tidak menikah dengan pasangannya, tetapi menikah dengan keluarganya. Menurut Islam. Ya. Karena akan membawa keturunannya. Maka kata Rasulullah, nikahilah perempuan itu 4 perkara. Pertama, nasabnya, keturunannya. Kenapa nasabnya, keturunannya? Karena dia menikah dengan nasabnya, dengan keturunannya. Anaknya nanti lahir adalah dari adik-adiknya, ipar-iparnya, dan dari keturunannya. Itu anaknya lahir. Jadi tidak bisa dilepas dalam Islam itu. Nah, ketika mereka menikah dan masih tinggal bersama kita, awalnya harus dibicarakan. Segala sesuatu itu memang bermasalahnya adalah komunikasi. Ketika kita orang tua di awal hal yang misalnya dia tinggal di hal pertama, dia harus kita nasihat. Ya'izuhu, berikan dia arahan. Misalnya, kamu adalah menjadi anak saya karena kamu ya menjadikan halal anak saya. Jadi kamu adalah anak saya. Dan yang harus dilakukan adalah kamu harus bersikap dan saya akan bersikap seperti saya bersikap sama anak kamu. Ketika saya menasihati anak saya, maka kamu dinasihati juga. Gitu Pak. Ketika saya memarahi kamu, maka sungguhnya saya memarahi anak saya. Karena dua-duanya anak. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada dikotomi. Oh, ini mantu saya, ini anak saya, tidak. Dan menantu juga harus diajar. Ketika kamu sudah masuk di saya, menjadi bagian karena menikah dengan anak saya menjadi bagian keluarga saya, maka aturan yang berlaku untuk anak saya berlaku juga untuk kamu. Gitu. Karena kamu juga anak saya. Itu yang pertama harus dipahami. Jadi apapun nanti masalahnya, seharusnya dia tidak ngambek gitu. Kecuali kita, mereka punya masalah berdua, kita intervensi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali boleh ketika anak kita mengadu ke kita, berdiskusi sama kita. Kita pun jalan tengah, bukan membela anak kita. Ini yang dibolehkan. Jadi ketika misalnya anak dan menantu lagi ribut, ya, anak kita nangis-nangis datang kita, kecuali sudah
ADRT, nah itu urusan pidana kan gitu ya. Tapi kalau misalnya gimana solusi? Kalau dia minta kasih solusi. Kalau tidak minta jangan intervensi, sok-sok ngasih solusi. Itu nggak boleh. Itu namanya intervensi. Ini hubungan keseharian antara kita dengan anak-anak kita. Jadi itu ya Pak Wahyu ya. Kemudian yang kedua, Pak Arif, bagaimana kondisi sekarang? Nah ini. Jadi dalam Islam itu ya, ada mukallaf. Kalau di Barat itu 17 tahun sudah keluar. Dalam Islam itu tidak begitu. Dalam Islam masih dalam binaan kita, dalam bimbingan kita. Tapi mereka punya kehidupan sendiri. Maka disebut mukallaf. Mukallaf itu menanggung dosa dan beban sendiri. Kamu sudah balik. Sudah balik itu sudah mukallaf, sudah menanggung dosanya sendiri, resiko sendiri, ya, beban hidup sendiri. Maka ketika anak mukallaf balik itu apa yang harus kita lakukan? Ajak dia bicara, jelaskan bahwa kamu sudah saatnya tidak bersama saya dalam perbuatan. Ya, karena kalau masih kecil dosa tanggung kita. Tapi kalau sudah balik, dia dosanya tanggung sendiri. Jelaskan, inilah yang tidak biasa kita lakukan. Oh sudah tanggung, oke. Nasihatkan terus. Bagaimana kalau dia ekonominya? Ini permasalahannya. Maka kenapa la tusyrik billah? Jangan menyekutukan Allah. Itu bukan sekedar menyekutukan. Bagaimana kita bergantung kepada Allah tentang apapun kehidupan, itu ajarkan kepada anak, termasuk rizki. Rizki itu semakin dia mandiri, semakin Allah kasih rizkinya. Tapi semakin dia bergantung sama orang tua, dia tidak akan dapat rizki sendiri. Itu masalah persepsi. Mindset anak-anak sekarang itu kalau saya kerja keras saya dapat banyak, itu salah. Mindset Islam bukan gitu. Cara pandang kita, kalau kita bekerja dan semakin bergantung pada Allah, itu rezeki datang. Tapi kalau cara pikir anak sekarang adalah saya harus kerja keras, dapat posisi, dan rezeki saya banyak, itu salah. Rezeki itu Allah yang betul. Allahu yarzuqu may yasha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Itu Allah dalam surat Ar-Zariyat itu Allah terus katakan 2 kali. Yarzuqu may yasha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki dan Allah Maha memberi rezeki. Nah, itu pemahaman itu yang ditanamkan dulu. Agar apa? Agar punya keberanian, anak kita mandiri. Ya mungkin saya seperti kita juga dulu gitu. Ya mungkin bapak atau ibu-ibu anak 5 tapi nggak ada punya pembantu. Ya kita berani kok nggak nyusahin orang tua, kan gitu ya. Kenapa kita bisa, anak kita nggak bisa? Ini kan penurunan kualitas namanya. Berarti yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa didik kita untuk anak kita mandiri. Kan kualitasnya menurun. Nah, kita aja yang nggak punya privilege apapun, nggak punya orang tua nggak kaya, ya, orang tua nggak tinggi pendidikannya, tapi kita bisa survive, struggle. Itu datang dari mana? Dari kondisi yang diciptakan. Bukan kondisi yang dipaksakan untuk kita bantu. Nah, itu permasalahannya. Anak tidak mandiri karena perasaan kita yang selalu kasihan sama anak. Padahal bentuk kasihan kita itu memberikan dampak yang luar biasa, dia tidak mandiri. Dan yang tidak, itu pendidikan buat anak kita. Sekarang apalagi kalau kerja 2, wah sekarang banyak daycare tanpa nyusahin. Bagaimana nanti biayanya? Cari yang banyak, beribadah sama Allah, cari yang banyak. Ya, kerja keras, insya Allah kebayar daycare itu. Orang tua tenang, tidak disusahkan, tidak boleh. Itu dosa. Ketika melimpahkan beban cucu kepada kakeknya, itu dosa ya bapak-bapak yang masih melakukan itu, bertobatlah. Jangan. Kasihan orang tua itu. Orang tua biarkan dia dengan kehidupannya sendiri, karena dengan kehidupannya sendiri dia punya masalah juga. Dan biarkan dia ya hidup dalam masa tuanya dengan beribadah kepada Allah. Sekali-kali boleh, misalnya nginap seminggu, 2 hari, 3 hari, minggu, itu tidak menyusahkan. Kalau setiap hari ya anak dititip situ, makannya di situ, ibu kakek dan nenek yang mikirin juga, nasihatin anak bapak ibu, nasihatin.
Dan ini yang harus kita lakukan. Anak saya habis nikah langsung pindah. Dia mau tinggal di mana itu terserah dia. Dia urus keluarganya. Dan saya bilang, kamu harus mandiri. Dan alhamdulillah anak saya nggak mau tinggal sama saya. Walaupun kamar saya ada banyak, dia nggak mau. Kenapa? Karena agar dia bisa mengelola rumah tangganya dengan baik tanpa intervensi sedikit pun dari kita. Kita hanya mengarahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Alhamdulillah telah laksanakan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz. Mari kita tutup bagian ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tim gue dong. Yuk.